Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-33, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. 2 Tawarik pasal yang ke-33, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud, di sebelah barat Gihon, di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya. Menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan, Allah Israel. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-33, ayat yang ke-12. Dalam penderitanya itu, ia merendahkan diri terhadap Tuhan Allahnya dan berdoa mohon pertolongannya. Renungan hari ini berjudul Melakukan yang Benar, ditulis oleh Tim Gustafson. Sahabat ODB, saya dan istri terkejut menerima sepucuk surat dari Jason, seorang narapidana. Kami telah mengasuh anak-anak anjing hingga menjadi anjing terlatih untuk membantu para penyandang disabilitas. Anak anjing yang berhasil lolos akan mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh para narapidana. Ia telah diajari untuk melatih anjing. Dalam suratnya, Jason mengutarakan penyesalan atas masa lalunya. Tetapi ia berkata, Snickers adalah anjing ke-17 yang pernah saya latih, dan juga yang terbaik. Saat melihat Snickers menatap saya merasa akhirnya saya melakukan sesuatu yang benar. Sahabat ODB, Jason bukanlah satu-satunya orang yang menyimpan penyesalan. Kita semua memiliki penyesalan. Manasye Raja Yehuda memendam banyak penyesalan. 2 Tawarik pasal 33 menguraikan beberapa dari kejahatannya. Mendirikan mezbah-mezbah dan patung-patung untuk menyembah berhala, mempraktekkan ilmu sihir, dan mempersembahkan anak-anaknya sendiri. Ia bahkan menyeret seluruh bangsanya kepada jalan kejahatan. Tuhan menegur Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak mau mendengar. Namun, akhirnya Manasye tidak bisa lagi mengabaikan Allah. Bangsa Asyur menyerang. Manasye ditangkap dengan kaitan, lalu dibelenggu dan diangkut ke Babel. Kemudian Manasye pun melakukan sesuatu yang benar. Ayat 12 mengatakan dalam penderitaannya itu ia merendahkan diri terhadap Tuhan Allahnya dan berdoa mohon pertolongannya. Lalu Allah mendengar permohonannya dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Manasye lalu meninggalkan penyembahan berhala dan kembali beribadah kepada satu-satunya Allah yang sejati. Apakah berbagai penyesalan hidup mengancam untuk menggerogoti hidup Anda? Belum terlambat. Allah selalu mendengarkan doa pertobatan
yang dinaikkan dengan rendah hati. Sahabat ODB, penyesalan apa saja yang Anda miliki? Lalu bagaimana Anda dapat menghormati Allah dengan membiarkan Dia menebus penyesalan Anda dan memakai Anda untuk melayaninya? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau selalu mendengar doaku yang jujur. Amin. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878 7878 9978 atau email indonesia@odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Daily Bread Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati.